Siang menuju sore hari ini, kami akan menyampaikan materi berkaitan dengan peran advokat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase. Kami teruskan. Di dalam pendahuluan mungkin saya tidak akan bercerita panjang lebar, tapi intinya adalah bahwa saat ini para pihak, terutama para pelaku bisnis, sudah sangat menginginkan proses penyelesaian sengketa itu melalui arbitrase. Karena bisa dikatakan dengan proses melalui pengadilan, dari mulai tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, bahkan PK. Apalagi selain lamanya waktu, juga proses persidangannya dilakukan terbuka. Di sisi lain, proses kerahasiaan juga merupakan sesuatu yang diutamakan. Kita teruskan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tadi sudah disampaikan juga oleh Profesor Wala maupun Profesor Saleh. Intinya adalah memang ini yang disukai para pelaku bisnis, waktunya singkat, sifatnya rahasia dan putusannya final and binding. Dan yang paling penting adalah dilandasi sikap saling percaya dan itikat baik. Dan yang paling penting adalah diharapkan adanya prinsip yang win-win solution, bukan win and lose. Kemudian kita tahu bahwa pemahaman tentang arbitrase ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 Pasal 1 Ayat 1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Ini barangkali menjadi kata kunci bahwa penting untuk dibuat perjanjian secara tulis. Kemudian kita tahu dalam perjanjian arbitrase ini tentunya mengacu juga pada pasal 1338 yaitu asas kebebasan berkontrak. Semua tentunya karena yang memahami aspek hukum paham juga bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini merupakan kata kunci bagi para pihak untuk membuat sebuah kontrak atau sebuah perjanjian. Begitu juga syarat-syaratnya perjanjian diatur juga dalam pasal 1320. Nah ini, ada hal penting barangkali yang perlu kami sampaikan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Ini perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan yang berkaitan dengan suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa, sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Ini para lawyer biasanya pada saat pendidikan advokat cukup banyak yang menanyakan, apakah dimungkinkan membuat perjanjian itu setelah timbul sengketa? Cuman kalau kami sebagai seorang lawyer lebih menyarankan bagaimana caranya sebuah perjanjian itu dibuat sebelum terjadi sengketa. Karena kalau sudah terjadi sengketa, tentunya betapa sulit untuk mengkomunikasikan. Kadang-kadang jangankan untuk merubah perjanjian, untuk mengkomunikasikan pun juga sedemikian sulit. Kemudian ada pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Kemudian di sini pasal 11 ayat 2 juga ada, Undang-Undang 30 Tahun 99, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah didapatkan melalui arbitrase. Tapi memang dalam praktek ini sering terjadi, terkadang cukup banyak lawyer yang juga coba-coba. Sudah jelas di dalam perjanjian itu memilih forumnya melalui arbitrase, tapi terkadang diajukan juga ke pengadilan. Nah, hakim di sini punya peran penting untuk mengeluarkan putusan sela berkaitan dengan kondisi seperti ini. Kami teruskan lagi. Nah ini,
Betapa pentingnya peran advokat dan konsultan hukum dalam membuat draft perjanjian. Kita tahu bahwa seorang lawyer tidak hanya dihadapkan melulu pada sebuah penanganan perkara. Ini menjadi hal penting karena cukup banyak para pihak, terutama para pelaku bisnis, yang menginginkan meminta bantuan seorang lawyer untuk membuat draft perjanjian. Di dalam draft itu, di bagian akhir perjanjian, ada kata-kata apabila terjadi sengketa, para pihak menyelesaikan secara musyawarah. Kemudian, apabila musyawarah tidak tercapai, nah ini menjadi penting. Apakah mau memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase ataukah melalui pengadilan? Di sini pembuat draft perjanjian atau kontrak menjadi kata penting. Apakah itu nanti perjanjian itu dibuat di bawah tangan atau secara notaril? Nah ini peran lawyer sangat penting. Tapi dalam praktek sekarang ini, rata-rata, terutama kami sendiri sebagai seorang lawyer, cukup banyak perjanjian yang kami sampaikan apabila ada sengketa memilih arbitrase. Selain juga memang tadi disampaikan di awal, waktunya cepat, sifatnya rahasia, kemudian putusannya final and binding. Apabila juga di sini ada klausul arbitrase. Nah, ini yang khusus berkaitan apabila disengketakan, diajukan melalui BANI. Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan diputus oleh BANI Arbitration Center menurut peraturan prosedur arbitrase BANI Arbitration Center yang putusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai putusan dalam tingkat pertama dan terakhir. Dapat kita bandingkan yang seperti saya katakan tadi, melalui pengadilan, yaitu proses. Ini sebetulnya tidak hanya pengadilan negeri, karena sengketa-sengketa ini saat ini, apalagi termasuk sengketa perbankan syariah, itu juga domainnya atau juga wilayahnya menjadi wilayah pengadilan agama. Ada proses tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, bahkan PK. Nah ini waktunya ini yang bisa dikatakan handicapnya adalah waktunya yang lama dan sidangnya terbuka untuk umum. Nah yang merepotkan apabila sidang terbuka untuk umum, kasus-kasus atau perkara yang menarik perhatian publik, terkadang para pihak itu juga dibuat gerah karena ada pers, kadang-kadang juga membawa supporter dari para pihak dan lain-lain. Nah ini yang barangkali tidak begitu diminati lagi oleh para pihak. Kemudian ini berkaitan dengan putusan arbitrase, tadi sudah disinggung juga oleh Profesor Saleh maupun Feswala. Ini yang menjadi menarik adalah dalam pasal 60 udah jelas, Undang-Undang 30 tahun 99, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Ini barangkali yang membedakan dengan proses melalui pengadilan. Ini saya tidak akan singgung sampai detail karena sudah diulas juga oleh Profesor Saleh. Memang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, ini acuannya adalah 59 di dalam pasal 59 sampai pasal 64 Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sementara untuk arbitrase internasional ada dalam pasal 65 sampai 69. Kami tidak akan mengulas secara detail. Kami teruskan. Nah ini yang menarik. Ada permasalahan dalam praktek berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Bagaimana solusinya? Terkadang Bapak-bapak dan ibu-ibu dalam praktek sesungguhnya sudah jelas di dalam perjanjian atau kontrak itu memilih arbitrase. Bahkan sudah ada putusan arbitrase. Tapi karena memang undang-undangnya mengatur untuk dimungkinkan pembatalan, diajukan permohonan pembatalan putusan. Kemudian juga terkadang para pihak sering juga coba-coba. Nah ini biasanya melalui lawyer ini, mengajukan bantahan, mengajukan gugatan ke pengadilan. Bahkan kadang-kadang double. Ya bantahan diajukan ke pengadilan, gugatan diajukan, juga bahkan yang agak kontroversial itu
diajukan juga upaya pidana. Ini tujuannya memang biasanya menghindari untuk proses eksekusi. Nah, ini sekarang bisa dikatakan itu beberapa hambatan dalam praktek berkaitan dengan putusan arbitrase. Harapan kami tentunya sependapat dengan Profesor Saleh, bagaimana caranya supaya Profesor Wala juga keadilan dan efisiensi terhadap pencari keadilan itu dapat terpenuhi. Namun memang terkadang hambatan itu tidak mudah, terutama pada saat proses eksekusi. Yang sering terjadi, barangkali perlu kami sampaikan Bapak Ibu, terkadang bukannya hanya aspek hukum, sudah mau dilakukan eksekusi, terkadang juga mengerahkan massa yang tujuannya adalah supaya eksekusi itu mengacu putusan kondemnator, misalnya untuk pengosongan sebuah objek tanah maupun bangunan. Nah, ini barangkali hal ini yang sebaiknya memang harus kita hindari. Sehingga memang peran advokat ini adalah menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada kliennya. Kemudian kita teruskan lagi. Berkaitan Undang-Undang 30 tahun 99, memang bagi kalangan dunia bisnis dan jajaran penegak hukum seperti arbiter, hakim, jaksa, polisi, dan advokat, memang di sini perlunya pemahaman secara mendalam. Tujuannya adalah bagaimana caranya supaya putusan arbitrase itu betul-betul bisa menumbuhkan kepercayaan terhadap investor, baik lokal maupun asing. Karena seringkali terjadi para pelaku bisnis terutama dari luar negeri itu selalu menanyakan dulu opini hukum kepada lawyer. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia sebelum mereka menanamkan investasinya di negara kita. Nah, ini sekali. Kemudian kami masuk ke dalam wilayah, ada dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Pihak terkadang beranggapan advokat hanya melulu menangani perkara, apakah itu pidana, perdata, maupun administrasi. Memang dalam pasal 1 ayat 1, advokat adalah memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian juga jasa hukum itu memang bisa berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain. Cuman di sini yang paling penting adalah di era globalisasi, apalagi menjelang bisa dikatakan era yang betul-betul begitu majunya dunia perekonomian, perdagangan, dan lain-lain, peran seorang lawyer atau advokat itu menjadi penting, terutama memberikan advice, memberikan konsultasi yang benar kepada para kliennya. Nah, di sini di dalam penanganan, apabila terjadi dispute atau sengketa, seorang advokat itu dimungkinkan untuk mewakili kepentingan kliennya dalam perkara perdata, termasuk mengajukan permohonan kaitannya dengan arbitrase. Hal yang penting di awal saya sampaikan, betapa pentingnya peran advokat dan konsultan hukum dalam merancang atau membuat sebuah kontrak. Dia tidak hanya sebagai seorang negosiator, sebagai seorang drafter, tapi dimungkinkan juga membuat pendapat hukum atau opini hukum, apalagi berkaitan dengan legal due diligence dan legal opinion. Ini menjadi kata kunci karena apa? Sebelum cukup banyak pelaku bisnis, sebelum membuat kontrak atau perjanjian, terkadang atau bahkan meminta jasa hukum seorang lawyer untuk melakukan dua hal. Apakah itu legal due diligence maupun legal opinion. Nah, ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian advokat juga dimungkinkan sebagai seorang mediator dan konsiliator. Dan yang paling penting lagi, apabila terjadi sengketa, tentunya mewakili untuk berbicara di pengadilan. Kemudian di bagian akhir, betapa pentingnya peran advokat dan konsultan hukum dalam menjelaskan dan memberikan pemahaman pada pihak-pihak, terutama pelaku bisnis, ada penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sebagai contoh kami, kebetulan di dalam industri bola,
kontrak-kontrak perjanjian dengan pihak sponsor, dengan pemain bola, dengan pelatih, itu perjanjian apabila ada sengketa memilih melalui arbitrase. Tentunya apabila melibatkan asing, perjanjian ini akan dibuat bilingual, satu dalam bahasa Indonesia, satu dalam bahasa Inggris. Tapi di sini pentingnya untuk memberikan pemahaman kepada para pihak. Kemudian sudah banyak saat ini para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dalam hal ini BANI. Dan juga perlu pemahaman, memang dalam dunia bisnis dimungkinkan karena perjanjian atau juga kontrak apabila ada sengketa, para pihak terkadang double diajukan ke pengadilan, melalui pengadilan niaga, pengadilan agama, ini khususnya perbankan syariah, KPPU, atau melalui pengadilan tata usaha negara. Jadi itulah tadi kenapa saya katakan peran advokat menjadi penting supaya kembali ke rohnya, mengacu kepada perjanjian atau kontrak. Penyelesaiannya melalui apa? Walaupun memang tidak ada larangan untuk mengajukan ke pengadilan, tapi cukup banyak yang ujungnya adalah coba-coba. Kemudian di sini yang barangkali sebaiknya dihindari, terkadang penyelesaian sengketa yang sebetulnya urusannya perdata, tapi terkadang juga digeser ke wilayah pidana dengan melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, dugaan tindak pidana penggelapan, dan lain-lain. Nah ini barangkali hal-hal yang sering dijumpai dalam praktek. Dan terakhir, memang masih perlunya pemahaman terhadap pihak-pihak, terutama pelaku bisnis, berkaitan dengan perjanjian. Nah ini cukup banyak para notaris atau PPAT, terkadang ada kalanya membuat akta, pilihan kalau ada penyelesaian sengketa double. Kalau tidak bisa diselesaikan musyawarah, di bawahnya ada kata-kata melalui arbitrase. Kadang lagi di bawahnya ada klausul melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama. Nah ini yang sering dijumpai juga dalam praktek. Tapi saat ini cukup banyak pelaku bisnis yang sebelum diserahkan kepada notaris untuk diaktakan dalam sebuah kontrak atau perjanjian melalui lawyer untuk dibuatkan semacam draft. Nah itu barangkali beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Oleh karena itu tentunya kami berharap bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini menjadi sebuah jalan keluar di dalam penyelesaian sengketa, apakah skopnya nasional maupun juga internasional. Demikian barangkali materi yang kami sampaikan, Mbak Prita. Tentunya kami berharap dalam webinar ini, dalam forum tanya jawab. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas peran serta panitia maupun semua atas rencananya acara sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.